Selamat pagi Bu Rena. Selamat pagi Bu Ruby. Pagi-pagi kok wajahnya kurang bersemangat. Apakah ada yang dipikirkan Bu? Sebetulnya ada Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oh begitu, boleh Bu. Apa yang saya bisa bantu sama Ibu dan apa yang hendak kita capai untuk diskusi kita kali ini Bu? Alhamdulillah, makasih banyak Bu sebelumnya. Jadi melalui diskusi ini saya berharap akan ada solusi. Dan saya juga ingin tahu apa penyebab dari permasalahan ini. Boleh, coba ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan saat ini. Jadi gini Bu, pada waktu kemarin itu ada orang tua datang ke saya dan orang tua itu menjelaskan bahwa anaknya belum bisa membaca dan orang tuanya meminta saya untuk lebih menekankan lagi, memperhatikan lagi anaknya untuk membaca. Oh gitu ya. Jadi apa yang membuat Ibu kurang nyaman pada saat ini Bu? Saya merasa cara mengajar baca saya itu kurang bagus Bu, makanya ada anak yang belum bisa baca. Padahal saya rasa saya sudah menggunakan metode yang sesuai dengan tahapan-tahapannya juga. Jadi Ibu merasa Ibu tidak bisa mengajarkan membaca pada anak, walaupun Ibu sudah menggunakan metode dan tahapan-tahapannya, begitu Bu? Iya Bu, saya juga sudah menjelaskan kepada orang tua tersebut bahwa perkembangan anak itu berbeda-beda, atau jangan-jangan ada yang harus diperbaiki dalam cara mengajar saya. Oh begitu ya. Coba Ibu bisa jelaskan hal apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam memberikan pelajaran untuk belajar baca di kelas Ibu. Jadi pertama-tama saya kenalkan dulu anak dengan lambang hurufnya. Kemudian dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf tersebut dengan kata benda melalui nyanyian. Selanjutnya saya mengajarkan anak bersuku kata melalui huruf vokal. Misalnya babi bu bebo, caci cu ceco, begitu Bu. Tetapi tetap saja saya merasa kesulitan. Oh begitu ya. Jadi kalau yang Ibu rasakan itu sulitnya seperti apa? Coba bisa ceritakan. Dan apa yang menjadi susah gitu Bu untuk Ibu mengajarkan kepada anak? Jadi ketika anak disuruh membaca per suku kata yang telah diajarkan hari ini, mereka dapat membacanya Bu. Tetapi jika keesokan harinya anak tersebut akan lupa gitu dan tidak bisa membacanya. Oh iya ya. Coba Ibu berarti kesulitannya dalam hal mengajarkan, walaupun itu Ibu sudah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan-tahapan membaca ya. Nah, kira-kira yang dilakukan di kelas nih Ibu prosesnya seperti apa? Saya mengajar menggunakan berbagai gambar dan tulisan Bu. Untuk kemudahan anak gitu dalam mengenal huruf dan bunyinya. Misalnya ada gambar apel, tulisannya A, P, E, L. Selain itu juga saya sering menggunakan flashcard dalam belajar baca dengan tujuan agar dapat memudahkan anak untuk mengingat dan memahami konsep huruf bunyi huruf dengan gambar seperti itu Bu. Oh, kalau begitu bisa saya simpulkan nih. Jadi ketika Ibu mengajarkan membaca sesuai dengan tahapan tadi yang disebutkan Ibu di awal, itu kurang efektif ya dan kurang memberikan pemahaman kepada anak bagaimana konsep bunyi huruf atau dirangkaikannya, begitu Bu? Iya, betul Bu, betul sekali. Jadi jika disuguhkan melalui gambar dan huruf gitu, anak dapat secara bertahap membacanya dan menyebutkan hurufnya satu persatu seperti itu. Oh, nah berarti kita sudah tahu apa dari pokok permasalahan yang tadi ya Bu. Tapi apakah ada hambatan lain Bu selain itu? Saya rasa tidak ada Bu, karena saya pikir tahapannya sudah betul gitu. Jadi hanya saja mungkin saya kurang dapat melaksanakannya dengan maksimal. Baiklah Bu Ruby, mungkin ada rencana-rencana untuk kedepannya apa yang hendak Ibu lakukan? Saya rasa ada beberapa rencana Bu yang akan saya lakukan. Oke, dari beberapa rencana itu apa prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Mungkin pertama-tama saya akan menemui dulu orang tua murid tersebut untuk menjelaskan mengenai perkembangan membaca anaknya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar membaca pada anak.
gitu Bu. Oh, ide bagus tuh Bu. Lalu selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan setelah itu? Saya akan meminta kepada orang tua agar meneruskan cara belajar membaca ini di rumah gitu. Dan misalnya dengan cara menempelkan tulisan pada benda-benda yang ada di rumah seperti pintu, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, ide bagus tuh Bu, keren. Jadi maksudnya ketika ada lemari, ada tulisannya lemari begitu Bu? Iya betul Bu, seperti itu. Mantap banget tuh Bu. Nah, sekarang kira-kira Ibu bisa menceritakan kembali nggak apa yang akan Ibu lakukan yang Ibu sebutkan tadi? Coba. Baik Bu, saya akan menemui orang tua untuk membicarakan perkembangan membaca anaknya, lalu menginformasikan bagaimana cara mengajarkan membaca pada anak, dan juga meminta bantuannya untuk meneruskannya di rumah gitu. Oh, baik. Tentunya rencana itu juga harus dilaksanakan secara komitmen ya Bu. Bagaimana Ibu berkomitmen untuk melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi? Insya Allah besok saya akan menemui orang tua untuk membicarakan hal tadi. Mudah-mudahan beliau bisa diajak kerjasama. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Selain itu, apakah ada yang bisa membantu untuk mengingatkan? Terkadang kita suka lupakan ya Bu ya, misalnya kelupaan gitu untuk menjalankan rencana Ibu. Nah, siapa yang akan Ibu meminta bantuannya? Jika Ibu berkenan, mungkin saya meminta bantuan Ibu untuk mengingatkan komitmen kepada saya mengenai cara mengajarkan membaca pada anak. Oke, kalau begitu siap Bu. Alhamdulillah ya. Kita saling mengingatkan saja. Saya mengingatkan Ibu, Ibu juga sama-sama jika saya memerlukan bantuan Ibu. Baiklah Ibu, alhamdulillah ya hari ini kita sudah berdiskusi. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan rencana Ibu bisa berhasil. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Rena untuk diskusi hari ini. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan lancar ya. Sukses buat Ibu Ruby. Iya, amin. Bu Rena juga. Ya.